dia tuh dari sebelum nikah juga udah pernah selingkuhin aku. Aduh, tai kucing rasa coklat. Masih sangat banyak intervensi di awal pernikahan. Hello, welcome to Tracy Emerald YouTube channel. Nah, buat kalian yang belum pernah kenalan sama aku, kenalin, nama aku Tracy Emerald. Hari ini aku seneng banget karena aku akan bikin video pertama tentang early stage marriage life. Jadi gimana kita menghadapi 5 tahun pertama pernikahan. As we know, yang aku tahu sih sebenarnya, banyak yang bilang kalau 5 tahun pertama dalam pernikahan itu critical banget. Banyak orang yang akhirnya bercerai di 5 tahun pertama karena mereka itu tidak menemukan kenyamanan dalam pernikahan tersebut. Kenapa aku bikin series ini? Karena alhamdulillah beberapa saat yang lalu aku baru aja melewati anniversary ke-6 aku sama suami aku. Terus aku pikir, oh iya, emang banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kondisi awal pernikahan itu. Dan mungkin aku bisa sharing di sini gimana cara menghadapinya, terus gimana tips-tipsnya supaya kita bisa melewatinya dengan happy bareng pasangan gitu, dan menjauhkan kondisi yang namanya perceraian ya. Jadi aku akan membahas di series ini mengenai pranikah dan masalah-masalah yang mungkin muncul di awal-awal pernikahan. Karena ini video pertama, jadi aku mau ngasih tips in general aja. Jadi 5 tahun pertama itu kenapa penting? Karena kita membangun fondasi pernikahan supaya bisa semakin nyaman ke depannya. Karena kalau baru nikah pasti kita banyak penyesuaian dong sama partner ya kan, sama suami. Jadi tips yang pertama adalah jangan bucin mampus sama pasangan. Sebenarnya ini kondisinya adalah pranikah ya, kalau bisa. Kenapa? Dengan kalian itu nggak bucin mampus dengan pasangan, kalian bisa melihat sosok ini dengan lebih objektif gitu ya. Nggak tai kucing rasa coklat gitu maksud aku ya. Kenapa ini jadi sesuatu yang penting? Karena aku pernah ngobrol ya sama seseorang yang dia tuh akhirnya bercerai. Dia bilang gini, dia tuh dari awal juga emang udah suka main perempuan, dia tuh dari sebelum nikah juga udah pernah selingkuhin aku gitu. Terus aku tanya, hah? Maksudnya itu awal nikah gitu? Enggak, dari sebelum nikah. Terus kenapa mau nikahin orang itu gitu kan? Terus kata dia, ya namanya juga cinta. Aduh, perlu banget digaris bawahin. Yang baik bisa jadi buruk. Tapi kalau misalnya kalian berharap orang itu dari buruk terus udah gitu jadi baik ke depannya setelah menikah, lebih baik jangan ya gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang nggak bisa kalian toleransi, please jangan bertoleransi mengenai itu dari awal gitu, oke? Atau misalnya dari sebelum menikah dia itu pernah kasar, atau misalnya main tangan atau abusive secara verbal gitu ya. Terus kalian berasumsi kalau misalnya kalian nikahin dia itu nggak akan pernah terjadi lagi. Nah, itu juga kayaknya perlu kalian pikirin lagi, karena belum tentu itu nggak kejadian gitu loh. Kalau misalnya dia belum dapetin kalian 100% aja udah bisa ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian udah benar-benar terikat sama dia. Kalau misalnya udah terjadi pernikahan, ini tetap penting kalian tidak mencintai 100% ya, karena kalian tuh butuh mencintai diri kalian sendiri gitu. Nah, sebelum kalian mencintai pasangan kalian, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Bukannya aku merendahkan status suami istri ya, tapi pasangan kita itu melihat bagaimana kita treat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nge-treat diri kita sendiri itu buruk, itu akan memberikan contoh untuk pasangan juga memperlakukan kita secara buruk. Jadi kita harus respect sama diri kita sendiri, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Contohnya apa? Misalnya kita sibuk sama urusan rumah tangga ya kan. Kita sibuk mengelola rumah tangga, rumah, sibuk ngurusin suami gitu. Boleh dong kita dikasih waktu untuk ngerawat diri kita sendiri gitu. Karena diri kita harus tetap berharga, melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita make up untuk kebahagiaan diri kita sendiri, kita pakai baju yang cantik untuk diri kita sendiri, kita
belajar hal baru yang itu bisa membahagiakan diri kita sendiri. Kita tetap melakukan hobi kita itu untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Itu bukan sesuatu yang egois. Itu karena kita mencintai diri kita sendiri. Even nanti kita punya anak, kita berhak atas me time. Kita berhak atas bantuan suami untuk mengurus anak. Itu hal-hal yang dalam kategori mencintai diri sendiri. Tips yang kedua dalam menghadapi awal-awal pernikahan adalah buat pasangan kalian tahu how to treat you correctly. Oke. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat mendasar dan penting banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau misalnya kita udah bicara mengenai pernikahan, kita insya Allah pengen jalani pernikahan itu tuh seumur hidup ya kan. Kita tuh nggak pengen perceraian. Awal-awal pernikahan itu tuh fundamental banget, penting banget gitu ya, untuk memastikan pasangan kita tuh tahu apa yang bikin kita tersinggung, apa yang bikin kita marah, apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita ngerasa dihargain, apa yang bikin kita ngerasa dibenci, apa yang bikin kita ngerasa dilecehkan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk bikin pasangan kita tuh tahu exactly apa perilaku yang bisa mencetuskan hal-hal tersebut gitu. Nah, kayak contohnya ya, yang paling dekat adalah aku. Nggak bisa komunikasi yang merendahkan. Jadi maksudnya jokes yang merendahkan. Ada sebagian orang yang no problem sama hal itu gitu kan. Jadi maksudnya bisa take it easy on that conversation gitu ya. Tapi aku nggak bisa bercanda sama kalimat merendahkan gitu ya. Apalagi itu datangnya dari pasangan aku. Jadi saat terjadi hal seperti itu dari awal pernikahan, aku dengan jelas menyampaikan aku nggak bisa menerima kalimat itu gitu. Please say sorry to me, apologize, and jangan ulangin. Walaupun suami aku misalnya berpikir, ya lo nggak bisa diajak bercanda kayak gitu doang. Tapi buat aku, kalau aku nggak nyaman dengan cara dia bersikap seperti itu, aku akan bilang dari awal. Nah, menurut aku itu tuh hal yang kritikal gitu ya, karena aku sempat beberapa kali ngobrol sama orang yang lagi-lagi dia udah bercerai gitu ya. Kasus-kasus yang aku dengar itu mereka tuh selalu bilang, ya awalnya sih aku nyoba ngerti dia ya udah walaupun aku nggak nyaman tapi ya udahlah gitu. Dia pikir toleransi 1, 2, 3 kali itu akan akhirnya bisa bikin orang sadar dan tidak melakukan hal itu lagi. Menurut aku itu salah banget sih. Please, kalau misalnya kalian ngerasa gitu ya, kalian tuh nggak bisa toleransi gitu, kalian tuh nggak happy diperlakukan seperti itu, kalian tuh ungkapkan ke pasangan kalian tuh dengan sejelas-jelasnya gitu loh. Kalau kalian tuh nggak suka diperlakukan seperti itu. Karena awal-awal pernikahan itu kan kita masih penuh cinta ya, dan kita tuh masih mau mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya pasangan kalian tuh tahu hal seperti itu tuh bisa menyakiti kalian, kalau itu tuh bisa sangat bikin kalian marah, mereka nggak keen untuk melakukan itu lagi ke depannya gitu loh. Walaupun kita bertoleransi ya dalam menikah gitu, tapi ada beberapa hal yang menurut aku prinsipal dan nggak bisa ditoleransi. Dan setiap orang itu punya prinsip dan tolerans masing-masing gitu kan. Jadi ya di 5 tahun pertama ini be clearly sama pasangan kalian tentang apa yang bisa kalian toleransi dan nggak bisa kalian toleransi, terutama apa hal yang sangat bisa menyakiti kalian gitu. Jangan sampai kalian bertoleransi di awal tapi kalian ngamuk di akhir. Kok sekarang kamu berubah ya gitu, padahal dari dulu kalian tuh gondok digituin gitu kan, padahal dari dulu tuh kalian tuh udah mau ngamuk digituin. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu loh, bisa jadi mesin penghancur guys ke depannya. Nah, yang ketiga itu adalah secret talk. Jadi kalian tuh harus punya pembicaraan rahasia sama suami atau sama istri. Maksud aku tuh kayak gimana? Jadi di awal pernikahan itu masih sangat kerasa kita itu anak dari ibu atau ayah kita, sahabat dari teman-teman kita, adik dari kakak-kakak kita, kakak dari adik-adik kita. Jadi masih sangat banyak intervensi di awal pernikahan.
dan itu biasa gitu loh. Yang paling jadi masalah adalah kalau misalnya kita memutuskan sesuatunya itu berdasarkan intervensi dari orang lain, atau intervensi itu memaksa kita untuk decide sesuatu sesuai dengan keinginan orang lain, yang malah bikin kita jadi tersiksa, atau kita sama pasangan jadi tersiksa gitu. Jadi pisahin dulu tuh, menurut si A begini, si B begini, pisahin dulu. Kata dia A begini, kata B begini, kita lihat orang lain kayak begini, stop dulu itu semua gitu ya. Jadi kita fokus sama pembicaraannya tuh A gitu kan. Terus menurut sudut pandang kamu gimana, menurut sudut pandang pasangan gimana, aku maunya gimana, aku bahagianya kayak gimana, kamu maunya gimana, kamu bahagianya kayak gimana gitu. Nah, kita hanya memasukkan intervensi dari orang lain itu sebagai suggestion kalau misalnya kita nggak menemukan pilihan yang terbaik. Nah, kayak gitu. Itu biasain seperti itu. Nah, tips yang keempat adalah mengecilkan masalah dan nggak mengungkit masalah yang lalu di masalah yang baru. Nah, ini tuh sebenarnya bukan tips ya, ini lebih ke habit. Gimana kita tuh mengelola ego kita setelah menikah gitu. Karena udah pasti dong kalau misalnya kita nikah nggak mungkin nggak ada masalah. Dan masalah itu akan terus bergulir dan akan ada lagi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita itu nggak bisa memaafkan masalah yang lalu dan terus ngebawa masalah itu sepanjang waktu, lama-lama pasangan muak guys gitu loh. Ada muaknya juga orang tuh gitu. Nah, kalau misalnya kita membesarkan masalah dan selalu mengungkit masalah yang lalu, komunikasi kita sama pasangan tuh nggak akan jadi efektif, karena dia udah berpikir, ah ini mah masalahnya nggak selesai, cuman bakal bikin telinga gue capek doang dengernya. Aku nggak ngomong perempuan semuanya kayak gitu, karena laki-laki juga banyak yang kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut kalian masalahnya itu nggak seberapa, ya jangan dibesar-besarkan. Anggap aja itu hanya oke, kita ada isu ini, bukan masalah ya, kita ada isu ini, penyelesaiannya gimana, that's it gitu ya. Dan anggap aja angin lalu dan kita bisa conversation yang happy-happy lagi sama pasangan. Tapi kalau misalnya dia berbuat kesalahan gitu ya, dan kesalahan itu bukan kesalahan yang berulang kali gitu, jangan membahas masalah dia yang lain yang sebenarnya tuh nggak ada hubungannya juga ke problem yang baru gitu. Karena apa? Itu bakal bikin komunikasi tuh jadi buruk banget gitu loh. Bisa jadi ya mereka tuh jatuhnya jadinya menghindar, nggak mau menyelesaikan masalah gitu ya, dan lebih milih untuk keep silent and go gitu. Permasalahan terbesarnya adalah kalau kayak gitu tuh orang jadi lebih tertutup, terus males untuk menyelesaikan suatu hal berdua doang gitu kan, atau nyari pelarian ke yang lain yang bikin happy. Itu yang bikin masalah ke depannya kan, yang ada bibit-bibit jadinya selingkuh lah, apalah. Nah, yang terakhir, yang nomor 5 itu yang terakhir tapi menurut aku tuh penting banget adalah kenalin bahasa cinta pasangan kalian. Banyak banget sih yang udah ngebahas mengenai bahasa cinta ya. Nanti aku sertain juga di sini 5 itu apa aja. Tapi bahasa cinta itu pentingnya tuh parah sih, penting banget. Jadi kita sebenarnya harus tahu ya push button pasangan kita tuh apa gitu. Jadi kita tuh tahu apa yang lagi-lagi apa yang bikin dia merasa tuh senang banget, apa yang bikin dia merasa dicintai, apa yang bikin dia ngerasa tersinggung, apa yang bikin dia down. Nah, bahasa cinta kita sama pasangan itu bisa jadi beda banget, ya kan? Tapi di sini kita berusaha saling mengerti. Jadi nggak satu arah ya. Misalnya gini, bahasa cinta aku tuh ngasih gift, ya kan? Kalau aku ngasih kamu gift banyak, gitu ya, lebih banyak atau lebih mahal, that's because I love you more. Bikin pasangan tuh mengerti. Kalau misalnya kita melakukan itu, tandanya kita tuh lagi appreciate him more, kita lagi love him more gitu kan. Seperti itu. Walaupun bahasa cinta dia itu bukan gift gitu ya. Tapi pasangan juga harus tahu kalau misalnya kita melakukan itu tuh lagi dalam bentuk mencintai dia gitu. Membuat pasangan mengerti bahasa cinta kita. Kita senang diperlakukan seperti itu, kita senang memperlakukan orang lain seperti itu. Bahasa cinta tuh kayak gitu. Jadi saling mengerti gitu. Kenapa bahasa cinta itu pentingnya setengah mampus nih ya. Bayangin ya, bayangin. Bahasa cinta pasangan itu
act of service yang kalau misalnya dia dimasakin sama pasangannya gitu ya, dia tuh kelepek-kelepek gitu ya. Bayangin kalau misalnya dia dimasakin sama pasangannya tuh kelepek-kelepek. Nah, istrinya nggak tahu kalau misalnya suaminya itu bahasa cintanya itu ya, dia tuh nggak pernah masak, dia nggak pernah bikinin suaminya bekal makanan misalnya gitu ya. Tiba-tiba nih di kantornya dia ada teman kantornya yang perhatian sama dia dan bawain dia bekal makanan. Nah, seketika dia ngerasa si teman kantornya itu cinta banget sama dia, baik banget sama dia. Nih orang tuh udah ngasih gue sesuatu yang berharga, padahal cuma sekotak nasi. Padahal istrinya di rumah udah pontang-panting ngurusin dia segala macam. Ya, tapi nggak dia anggap dan dia merasa tersanjung hanya dengan kotak makan. Akhirnya tumbuhlah benih-benih seneng, benih-benih cinta gara-gara sekotak makanan itu. Problem nggak? Ya problem dong gitu kan. Orang lain di luar ngelakuin hal yang sepele terus dianggapnya luar biasa. Karena yang orang lain lakuin itu adalah bahasa cintanya dia gitu. Nah, itu jadi problem yang luar biasa dalam rumah tangga gitu ya. Tapi belum tentu nih, misalnya istrinya masak aja kerjaannya, ngasih suaminya tuh bekal enak-enak, tapi mungkin bahasa cintanya pasangannya bukan itu. Dia merasa ya seneng sih dapat makanan kayak gitu, seneng misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya istrinya itu muji dia gitu ya, dia tuh bakal jauh lebih seneng gitu loh. Dia tuh bisa langsung merasa gitu ya, bahagia banget kalau dipuji gitu. Misalnya, ih bajunya bagus banget ya hari ini, bajunya cocok banget deh, baju itu bikin kamu kelihatan ganteng. Misalnya ya, dengan kata-kata itu doang dia tuh bisa kayak langsung terbang ke langit ketujuh gitu ya. Terus istri nih di rumah yang nyetrikain bajunya gitu ya, atau bisa jadi kalian yang milihin bajunya gitu ya. Kalian udah siapin makanannya nih di rumah, terus nyampe kantor ada temennya yang muji, ih kamu pakai bajunya hari ini bagus banget deh, rapih banget deh, kamu kalau pakai baju warna hijau emerald kayak gitu jadi ganteng banget deh, gantengnya naik deh kamu kalau pakai baju itu. Atau misalnya kamu parfumnya enak banget deh, jadi kayak ganteng banget kalau pakai parfum itu. Seketika dia tuh langsung dipuji gue. Kalau misalnya dia itu tipe bahasa cintanya yang pujian, dia haus pujian gitu ya. Padahal istrinya di rumah yang nyiapin semuanya nggak pernah muji dia gitu loh, karena istrinya hanya give him service gitu kan, tanpa muji suaminya gitu loh, yang muji orang lain. Suaminya senengnya denger pujiannya. Kacau nggak tuh? Ya kacau lah pasti gitu kan. Nah, jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh kejadian gitu loh. Nah, kalau misalnya pasangan kalian senangnya dipuji, ya sering-sering lah puji dia gitu loh. Dari yang nggak usah muji secara fake juga, cuman misalnya nih dia selesai melakukan sesuatu yang menurut kalian tuh dia tuh proud mengerjakan itu gitu ya. Ya kalian pujilah, ih kamu bagus banget deh bisa nyelesain itu gitu kan, aku bangga banget deh sama kamu gitu. Ya itu kata-kata hal itu tuh bisa sangat bikin mereka tuh merasa dicintai gitu loh. Bisa jadi kalau misalnya itu sesuai dengan bahasa cinta mereka gitu. Nah, itu adalah 5 hal secara general yang menurut aku harus banget dipupuk di awal pernikahan demi pernikahan yang sakinah mawadah warahmah ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya-tanya, menurut kalian aku enaknya bahas apa lagi di 5 tahun pertama pernikahan, bisa langsung komen. Dan kalau misalnya kalian suka mengenai topik ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini supaya aku semangat buat bikin video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.